Bagaimana sih membuat video TikTok yang bagus? Apakah ada persiapannya? Nah, menurut orang dalam TikTok, memang video TikTok yang baik itu yang direncanakan dengan lebih baik dengan menggunakan skrip. Nah, pada video kali ini saya akan menuturkan apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan atau di bootcamp TikTok Affiliate yang baru saja saya ikuti. Oke, bagi teman-teman yang bertanya ya di video sebelumnya, bagaimana sih membuat video TikTok yang bisa cuan? Nah, ikuti video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya afiliator Indonesia? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan sudah ada kabar gembira ya. Baik itu pecah telur atau mungkin GMV yang naik. Ataupun kalau belum, mungkin teman-teman juga bisa melihat sisi positif apa yang sudah teman-teman alami secara teknis mungkin ya udah ada progres. Misalnya videonya sudah lebih baik, pencahayaannya sudah lebih bagus, kemudian juga mungkin teknik public speaking teman-teman juga sudah mulai meningkat. Nah, teman-teman, karena ada yang bertanya di video sebelumnya bagaimana sih membuat video TikTok yang baik. Nah, salah satu caranya untuk membuat video TikTok yang baik adalah dengan membuat skrip terlebih dahulu. Dan ini memang yang direkomendasikan oleh orang dalam TikTok sendiri. Nah, untuk itu saya akan mencoba untuk membuat tayangan, jadi teman-teman nanti bisa lihat ini adalah ya rangkuman mungkin ya dari apa yang saya dapatkan di bootcamp TikTok Affiliate ya yang saya baru saja ikuti. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ya di screen saya bagaimana kita membuat script writing video TikTok sebagai persiapan kita membuat video TikTok berkeranjang kuning yang efektif untuk menarik penonton untuk tetap stay di video keranjang kuning kita dan pada akhirnya melakukan pembelian ya. Nah, teman-teman, ini adalah alasan mengapa kita harus membuat script terlebih dahulu sebelum kita membuat video ya. Dan ini merupakan pengetahuan atau apa ya, skill ya atau wawasan yang mungkin pada prakteknya akan disesuaikan oleh kondisi teman-teman semua ya atau masing-masing pribadi teman-teman. Bisa aja teman-teman karena mungkin bisa apa ya, bisa otomatis ada di kepala gitu ya untuk membayangkannya dan bisa otomatis juga mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Mungkin skrip ini pada akhirnya tidak perlu dibuat secara detail ya. Yang penting ada bayangannya. Tapi setidaknya teman-teman harus paham dulu nih bagaimana sih membuat script writing yang benar. Nah, mengapa penting menulis script writing sebelum melakukan atau pembuatan video TikTok? Yang pertama, teman-teman, dengan adanya script writing ini memberikan rencana matang setiap detik pada video. Jadi kita nggak mengira-ngira lagi, nanti apa dulu sih, apa dulu sih, apa dulu sih ya. Nah, ketika kita berpikir sambil membuat, nanti prosesnya agak lama dan nanti kurang efektif ya. Kurang efektif, kenapa? Kurang efisien gitu ya. Kenapa? Karena kita mungkin akan mengulang-ulang gitu ya. Kayaknya kurang bagus deh, kayaknya kurang bagus deh. Tapi kalau sudah dibuat skripnya di awal, tentu saja kita sudah punya bayangan. Oke, kita akan take pertama apa yang harus divisualisasikan, apa yang harus diucapkan, dan berapa lama gitu ya. Kemudian yang kedua, script writing atau script itu juga memberikan footage yang jelas pada setiap video. Jadi visualisasi dari video yang akan kita buat ini sudah jelas nih dari detik pertama sampai detik ketiga. Misalnya, apa sih yang akan dilihat oleh penonton, kemudian setelah itu misalnya dari detik keempat sampai ke detik ke-6 atau ke-7, ke-8, apa yang harus kita buat visualisasinya dan seterusnya. Itu sudah jelas, sudah dipikirkan di awal, jadi ketika membuat video atau ketika shoot, kita nggak usah banyak berpikir lagi. Kemudian yang ketiga, fungsi dari script adalah memberikan ide yang jelas untuk hasil akhir video. Jadi kita sudah punya gambaran nih, nanti hasil videonya itu seperti apa. Apakah videonya itu nanti akan merupakan video yang komedi misalnya, atau kita ingin video yang jadi di akhir itu merupakan video yang elegan gitu ya, atau misalnya video yang funky dan seterusnya. Itu adalah setidaknya 3 kegunaan dari kita membuat skrip di awal sebelum kita membuat video TikTok. Nah, selanjutnya nih teman-teman, karakteristik video keranjang kuning yang baik. Ini
Setidaknya menurut dari orang dalam TikTok sendiri ya, dan saya sangat setuju ini merupakan karakteristik dari keranjang atau video yang efektif ya, yang bagus. Artinya apa? Yang bisa menarik penonton untuk melakukan apa yang kita mau ya, apakah itu untuk follow, apakah itu untuk komen, apakah untuk share video kita, dan kalau affiliate tentunya akhirnya adalah supaya penonton ini bisa membeli apa yang kita promosikan. Nah, jadi video TikTok yang baik itu durasinya pendek ya. Ini juga saya kadang-kadang agak sulit gitu ya untuk membuat video yang pendek itu, karena saya suka banyak ngomong gitu ya. Nah, berapa pendek sih yang disebut pendek itu? Nah, yang disebut pendek adalah durasinya hanya 30 sampai 60 detik saja, karena TikTok itu adalah platform yang menyediakan sebenarnya video-video pendek ya. Nah, jika memang dibutuhkan karena banyak fitur yang pengen dijelaskan, maksimal ya, maksimal 2 menit saja, tidak lebih dari 2 menit saja. Ketika kita praktek di gedung TikTok ya, atau di kantor TikTok, kita membuat pokoknya dari 30 detik sampai 60 detik, nggak boleh lebih ya, nggak boleh kurang. Kemudian, video TikTok yang baik, yang berkeranjang kuning adalah menjelaskan satu produk saja ya. Jadi di dalam satu video itu kita menargetkan nih ada orang yang membeli satu produk saja ya. Jadi jangan banyak-banyak supaya penjelasannya juga tepat, tertuju, dan tertarget gitu ya. Jadi kalau banyak kan dalam waktu cuma 60 detik agak repot gitu. Kemudian dalam satu video fokus pada satu produk saja. Ya, fokusnya pada satu produk saja ya. Kemudian menjelaskan info spesifikasi dasar. Setidaknya menjelaskan info produk seperti size, cara menggunakan, fungsi, testimoni, atau manfaat. Jadi, tidak perlu dijelaskan semua ya, tergantung dari target kita apa yang ingin dijelaskan. Dari satu produk itu bisa dengan melihat informasi dasar ini bisa dibuat beberapa video ya. Jadi, sangat bermanfaat atau sangat mendukung kita untuk membuat lebih banyak lagi video. Bisa saja yang kita jelaskan adalah size dengan cara penggunaannya, atau misalkan size dengan fungsinya, atau misalnya fungsi dengan manfaatnya, atau kita membicarakan hanya testimoni saja. Nah, jadi setidaknya ada informasi ini nih yang diberikan di dalam video TikTok keranjang kuning kita. Selanjutnya nih guys, script writing juga memberikan rencana yang lebih matang setiap detik pada video ya. Jadi dengan script writing ini kita sudah menata kata-kata yang akan kita ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan itu enggak ngalor ngidul gitu ya. Jadi tepat sasaran, tidak terlalu banyak kata yang digunakan tapi kosong gitu ya. Kemudian tertarget dan menarik ya. Diksi-diksi yang kita pilih sudah kita pikirkan. Kayaknya kalau misalnya targetnya remaja, kayaknya kata ini deh yang lebih cocok atau lebih efektif ya. Ternyata targetnya ibu-ibu, mungkin panggilannya kita menjadi bunda gitu ya, daripada tadinya elu gitu ya, gue elu gitu menjadi bunda-bunda gitu ya. Atau misalnya targetnya adalah senior-senior, tentunya kita menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Jadi inilah pentingnya kita menulis script writing terlebih dahulu. Sekali lagi, ini adalah wawasan kita ya, supaya kita ketika membuat video ada sedikit atau setidaknya ya, ada arah ke arah sini ya, ke arah video yang benar. Walaupun nantinya ketika jago, mungkin tidak perlu juga sampai detail kita tuangkan di dalam script. Kemudian berikutnya, tadi kan kita sudah mengetahui ya bahwa dengan membuat script writing itu, kita sudah bisa merencanakan nih footage-footage atau visualisasi-visualisasi yang akan kita buat. Nah, bicara tentang footage atau visualisasi atau potongan-potongan video, itu ada beberapa model ya, ada beberapa tipe footage. Yang pertama itu adalah long view. Nah, apa itu footage long view? Long view adalah footage atau video atau potongan video yang diambil dari jarak jauh. Jadi contohnya kalau di slide saya ini adalah yang kiri bawah, kalau di depan saya ya, yang anak kecil sedang membuka dishwasher kayaknya ini ya. Jadi kelihatan suasananya, kelihatan juga area-area di sekitarnya gitu ya, itu long view. Kemudian ada yang namanya full view. Nah, full view itu mengarah pada sebuah objek ya. Contohnya kalau objeknya manusia, ini yang apa ya?
yang orang perempuan ini yang berbaju putih, kemudian dia membawa apa nih, kuning-kuning ya, bunga gitu, bersepatu hitam, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kelihatan. Itu yang disebut dengan full view. Kemudian ada lagi yang namanya mid view. Nah, mid view ini yang sebelah kiri atas, yang orang perempuan membawa tas. Jadi bisa dikatakan setengah badan ya. Jadi yang setengah badan ini biasanya sering digunakan untuk video-video tutorial atau video-video yang bersifat editorial, misalnya seperti yang sedang saya buat ini ya. Jadi setengah badan atau mid view. Kemudian berikutnya ada lagi footage yang bertipe close view ya. Jadi ada close view, ada close up kalau di istilah footage. Close view itu apa? Close view itu adalah yang dekat gitu ya, tapi tidak mementingkan tekstur. Jadi contoh di sini adalah, ini adalah ya termasuk dengan close view. Jadi masih kelihatan nih mukanya, masih kelihatan semua. Tapi kalau close up itu tujuannya adalah untuk menunjukkan tekstur. Jadi misalnya untuk karpet misalnya ya, supaya kelihatan teksturnya seperti apa, misalnya, atau motifnya seperti apa, atau misalnya fabrics ya, atau bahan gitu, bisa dilihat teksturnya itu bergaris atau kotak-kotak atau dan seterusnya. Di sini contohnya adalah bibir misalnya ya, untuk menunjukkan warna lipstick misalnya gitu ya, itu yang disebut dengan close up. Nah, di dalam script writing itu kita sudah merencanakan nih, di 3 detik pertama itu mau gimana nih kira-kira, mau long view gitu ya, ada orang misalnya dari kejauhan pintu terbuka masuk gitu ya, atau misalnya mula-mulanya dari close up dulu gitu ya, ada bibir yang pecah-pecah misalnya, dan seterusnya. Jadi di dalam script itu kita sudah merencanakan juga visualisasi dari konsep yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian berikutnya, tadi sudah disebutkan bahwa script writing juga memberikan ide yang jelas untuk hasil akhir video. Nah, nanti akhir videonya itu akan seperti apa? Apakah merupakan video yang komedi, atau misalnya seperti cerita film pendek gitu ya, walaupun cuma 6 detik gitu ya. Nah, secara umum tujuan akhir dari sebuah video adalah yang pertama itu deep introduction. Jadi ini adalah menjelaskan secara rinci, secara dalam dari sebuah produk. Karena kita berbicara keranjang kuning ya, pastinya kita berbicara sebuah produk. Nah, jadi di sini dijelaskan banget sampai detail ya, apa namanya, fitur-fitur yang dimiliki oleh sebuah produk. Kemudian berikutnya adalah storytelling ya. Storytelling itu tadi ya, yang seperti cerita. Misalnya cerita tentang seseorang yang mengalami masalah, kemudian menemukan solusi dari masalahnya, dan kemudian sekarang masalah itu sudah tidak ada lagi, gitu ya, storytelling. Kemudian product comparison. Product comparison adalah membandingkan satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai mengarah pada black campaign. Artinya kalau ada produk brand A, kemudian brand B, itu harus dikomparasikan secara netral. Jangan sampai memang tujuannya adalah mendiskreditkan atau menjatuhkan salah satu brandnya. Misalnya karena kita dibayar oleh brand A, kemudian kita bandingkan dengan brand B, dan kita menjatuhkan dan menjelek-jelekan brand B. Itu jangan sampai terjadi demikian ya. Kedepannya itu akan membuat kita rugi ya. Mungkin kita kontrak dengan brand A yang sekarang ini membayar akan berakhir, dan kita malah jadi tidak diminati lagi oleh brand-brand yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah tips dan tutorial. Nah, ini adalah video-video yang memberikan contoh bagaimana penggunaan suatu produk misalnya, kemudian juga memberikan bagaimana supaya penggunaan dari produk itu bisa lebih optimal, kemudian atau misalnya video-video yang memberikan solusi terhadap suatu masalah secara detail gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah production process. Nah, ini adalah video-video yang sering kita lihat tuh ya, misalnya behind the scene atau BTS, gitu ya, atau misalnya di pabrik gitu ya, kita memberikan shoot-shoot atau video-video pembuatan produk dari A sampai Z, dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, itu adalah production process. Jadi ini adalah tujuan akhir dari kita membuat video ya. Di antaranya adalah secara umum ini kita membuat video
secara umum sebenarnya ya, tapi kita khusus membicarakan video TikTok berkeranjang kuning. Jadi, apakah kita akan membuat deep introduction? Apakah kita akan menjelaskan secara detail gitu ya produk yang akan kita promosikan, ataukah kita hanya mau storytelling gitu ya, menceritakan ada permasalahan atau ada konflik atau apapun gitu ya yang menarik untuk divisualisasikan, dan pada akhirnya ada masalah kemudian diberikan solusi dengan oleh produk yang kita promosikan. Kemudian apakah kita akan membandingkan dua produk ya dengan netral ya. Jangan lupa untuk juga mengulas kelebihan dan kekurangan dari setiap produk ya. Jangan yang satu kelebihannya aja, yang satu kekurangannya saja. Kemudian tips dan tutorial bagaimana cara menggunakan, dan juga kiat-kiat yang kiat-kiat yang bermanfaat bagi si penonton. Kemudian production process. Jadi proses dari produksi sebuah produk pastinya. Nah, itu gambaran sudah ada di script writing yang akan digunakan untuk memproduksi sebuah video ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan nih dalam menulis skrip yang baik? Yang pertama, buat jalan ceritanya gitu ya, dipikirkan dulu. Misalnya, diawali dengan pertengkaran suami istri misalnya, kemudian ada tetangga yang dengar misalnya gitu ya, dan memberitahukan ada solusi terbaru dari produk yang kita promosikan dan seterusnya. Buat struktur skripnya ya, struktur skripnya itu bisa maju. Artinya dari awal masalah sampai akhir solusi dari permasalahan tersebut, atau dari solusi dulu kemudian menggambarkan bahwa dulunya ini saya sengsara. Misalnya dulunya ini saya punya masalah, sekarang udah nggak lagi gitu ya. Kemudian baru mulai menuliskan skripnya. Nah, teman-teman, bagaimana kita menulis skripnya ya? Nah, untuk kita yang pemula itu sangat bisa dibantu dengan pola 5W 1H gitu ya. Mungkin teman-teman di bidang apapun gitu sering banget nih 5W1H ini ya. Jadi mulai dari what, why, who, where, when, dan how. Nah, storyline ini bisa ngambil dari 5W1H ini. Jadi what misalnya apa barangnya, kemudian why gitu, mengapa dibutuhkan gitu ya, kemudian who, ini tuh cocok buat siapa produknya, apakah untuk ibu-ibu, ataukah untuk remaja, ataukah untuk bayi. Kemudian where, kemudian di mana ya, apakah di kota besar, apakah di pedesaan, ataukah di rumah, apakah di sekolahan, ataukah di kampus, ataukah di kantor gitu ya. Kemudian when, kapan digunakan misalnya, apakah pada malam hari, misalnya krim malam hari, ataukah di pagi hari, misalnya pasta gigi, dan seterusnya. Kemudian how, bagaimana cara menggunakannya, misalnya gitu ya. Jadi storyline ini bisa berawal dari 5W1H ini. Jadi, apakah semuanya harus ada? Ya mungkin nggak juga gitu ya. Tapi setidaknya ada satu unsur dari 5W1H ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini, storyline ini bisa memberikan gambaran tujuan utama videonya apa ya. Tadi itu seperti misalnya apakah untuk deep introduction, ataukah untuk product comparison, apakah untuk storytelling, dan seterusnya ya. Kemudian jenis videonya apa tadi ya. Kemudian gaya sorot kamera dan jalan ceritanya. Gaya sorot kameranya itu apa tadi, yang long view, mid view, kemudian close up, close view, dan seterusnya ya. Di detik keberapa. Lokasi syutingnya di mana gitu ya. Apakah di kebun teh misalnya, ataukah di taman yang indah, ataukah di sungai, ataukah di dalam ruangan, di dalam rumah, di dapur, di kamar mandi, ataukah di ruang tidur, dan seterusnya. Kemudian waktu syutingnya. Ini waktu syutingnya apakah di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari gitu ya. Bagaimana pemilihan waktu yang cocok untuk mewakili keperluan dari produknya tersebut. Kemudian target penonton. Nah, ini juga penting, target penontonnya siapa? Apakah ibu-ibu, ataukah remaja putri, ataukah pria dewasa, ataukah anak sekolahan, anak kuliahan, ataukah orang lanjut usia, dan seterusnya ya. Nah, kalau dirangkum, ini ya, skrip ini isinya adalah seperti ini. Jadi kita membuat storyline 5W1H, jenis video yang mau kita upload itu apa. Misalnya, contohnya adalah kita ingin membandingkan produk A dan produk B secara netral ya, product comparison. Kemudian gaya sorot dan jalan ceritanya apa.
gitu ya. Close view, mid view, close up. Nanti secara detailnya itu di detik keberapa close view, di detik keberapa misalnya mid view dan seterusnya. Lokasi syutingnya di mana? Misalnya rumah, di ruangan salah satu rumah, di ruang makan atau di ruang tamu. Kemudian waktu syutingnya kapan? Malam hari. Kemudian target penontonnya siapa? Ibu rumah tangga misalnya. Kemudian tujuan videonya itu apa? Memberikan alternatif harga yang terjangkau untuk produk apa gitu ya. Nah, teman-teman, itu apa namanya unsur-unsur yang harus kita buat di dalam membuat sebuah skrip video TikTok ya. Nah, sekarang kita bicara strukturnya nih. Tadi kan unsurnya ya, unsur-unsurnya ada tujuan, kemudian ada tadi 5W1H. Nah, sekarang strukturnya nih, bagi teman-teman yang pemula banget mungkin belum familiar dengan istilah hook, kemudian problem explanation, call to action. Jadi secara umum kalau kita membuat video keranjang kuning atau video apapun itu ada 3 struktur. Saya jadi teringat nih untuk membuat call to action terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, perkenalkan, saya Kang Didi Affiliate, dan di channel ini saya berbicara atau kita ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing terkait dengan kegiatan saya atau pekerjaan saya, mencoba ya. Terus terang saya juga newbie di affiliate, terutama di TikTok affiliate. Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, kemudian jangan lupa untuk share supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, saya hitung dari mulai 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang udah subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya. Baik, kita kembali ke struktur skrip ya. Jadi struktur skrip secara umum untuk membuat video TikTok berkeranjang kuning adalah 3, yaitu ada hook, kemudian ada problem atau explanation ya, ada masalah, kemudian ada penjelasan, kemudian ada call to action. Oke, kita bahas satu persatu ya. Hook, apa itu hook? Hook itu adalah dikenal juga dengan show stopping atau scroll standard visual atau disebut juga dengan tagline. Jadi ini adalah perhatian user tertarik dengan video di detik awal. Jadi biasanya 1 sampai 10 detik, tapi secara umum sih 1 sampai 3 detik atau 1 sampai 5 detik ya. Kalau 10 detik ya bisa saja, tapi sebagian besar tuh menyarankan kita membuat sesuatu yang membuat orang ya yang sedang menggunakan TikTok itu berhenti scroll selama 3 detik. Selama 5 detik lebih bagus lagi, selama 10 detik lebih bagus lagi. Untuk apa ini adalah untuk membuat menarik perhatian dari si penonton tadi. Kalau dia minimal 3 detik itu berhenti di video kita, setidaknya ada peluang dia untuk terus menonton video kita sampai lebih lama atau sampai habis gitu ya. Kenapa ini penting? Penting sekali karena apa? Karena algoritma TikTok itu membuat indikator-indikator dan salah satu indikatornya adalah berapa lama si penonton itu berada di video kita atau menonton video kita dan berapa persen durasi dari video kita yang ditonton oleh salah seorang penonton ini. Kemudian juga berapa kali bolak-balik nih si penonton ini menonton video yang kita buat ya. Jadi setidaknya ada 3 tuh. Berapa lama dia di situ, kemudian apakah dia nonton sampai habis, dan juga apakah dia nontonnya berulang-ulang. Ini kan video pendek ya. Biasanya kita juga kalau misalnya suka itu diulang-ulang ya. Lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Makanya hook ini sangat penting ya. Hook itu macam-macam ya. Ada hook secara visual. Misalnya ada orang kepleset, ada orang jatuh, kemudian ada gambar misalnya ya ada gambar ledakan gitu ya, atau misalnya ada ketawa, atau ada yang suka begini-begini ngetuk-ngetuk kamera gitu ya. Itu adalah visual hook. Ada juga yang buka kulkas gitu ya. Kemudian juga ada buka sleting gitu ya. Kemudian juga ada verbal hook, artinya diucapkan gitu ya. Kemudian ada juga pemunculan masalah gitu ya. Masalah yang kira-kira orang itu mengalaminya gitu ya. Misalnya, apakah Anda sering merasa gatal-gatal, misal gitu. Nah, bagi kamu-kamu yang sering merasa gatal-gatal, nah kayak gitu-gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan clickbait.
clickbait ya, clickbait tapi dengan fakta, bukan dengan opini gitu ya. Jadi sesuatu yang membuat orang itu kalau ada klikannya tuh dia pengen ngeklik gitu ya, atau pengen stay di situ ya. Nah, itu bagian yang pertama penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena kalau hook ini tidak berhasil, ya udah sampai ke belakang video kita nggak ada yang nonton ya kan. Kita udah bikin capek-capek, udah bagus banget sebenarnya di belakangnya, tapi karena di depannya kurang menarik, kurang bisa membuat orang itu berhenti scrolling, maka tidak akan terlihat tuh bagian-bagian yang bagusnya itu. Kemudian struktur yang kedua adalah problem, masalah, atau explanation, atau penjelasan. Nah, disinilah inti kita memperkenalkan produk yang kita promosikan, gitu ya. Jadi, apa kelebihannya, kemudian kalau kita pakai ini, apa manfaatnya buat kita, kemudian apa keuntungannya kalau misalnya beli sekarang, gitu deh, dan seterusnya, gitu ya. Macam-macam ya, apa namanya, yang bisa kita jelaskan. Misalnya harganya itu murah dibanding yang lain gitu ya. Kemudian fungsinya ini lebih tinggi dibanding yang lain, misalnya lebih awet, kemudian hasilnya lebih bagus, lebih halus, lebih dan seterusnya gitu ya. Disinilah kita menjelaskan fitur-fitur dari produknya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah disebut dengan CTA atau Call to Action. Call to action itu apa? Adalah ajakan yang membuat si penonton itu melakukan sesuatu gitu ya. Contohnya seperti yang saya lakukan tadi gitu ya. Follow ya, misalnya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk cek keranjang kuningnya ya. Coba lihat harganya, apakah masih diskon, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk beli sekarang, karena diskonnya akan segera berakhir. Kayak gitu-gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena setelah melihat video, kadang-kadang si penonton lupa gitu ya, udah scroll lagi aja. Jadi harus diingatkan di akhir. Itu adalah struktur standarnya. Tapi semakin berkembang, orang-orang kadang-kadang CTA itu juga diletakkan setelah hook ya. Jadi setelah hook, coba deh cek keranjang kuning, coba lihat harganya, apakah masih diskon, baru dijelaskan. Itu adalah apa ya, modifikasi lah, modifikasi yang bisa dilakukan dan banyak juga yang berhasil. Tapi secara umum strukturnya adalah ini ya, hook, problem atau explanation, kemudian ada CTA gitu ya. Nah, di dalam problem dan explanation itu ada juga di situ resolution ya, atau misalnya penyelesaian dari masalah yang mungkin dikenalkan di awal atau mungkin dijelaskan di dalam struktur yang kedua ini. Jadi ada penyelesaian dari masalahnya gitu ya. Sekali lagi, jangan lupa selalu ketika membuat video TikTok keranjang kuning, jangan lupa untuk ada hook-nya apa, kemudian tadi ya penjelasan dari produknya apa, kemudian jangan lupa terakhirnya ada call to action-nya atau CTA-nya. Baik. Sekarang kita bicara problem atau explanation ya. Nah, apa sih yang bisa kita jelaskan di dalam bagian explanation atau penjelasan? Yang pertama adalah dramatisasi masalah. Apaan tuh dramatisasi masalah? Masalah yang ya mungkin dihiperbolis gitu ya, atau dibesar-besarkan gitu ya. Kita namanya juga jualan. Cuman jangan sampai apa ya, menyesatkan gitu ya. Contohnya misalnya kita sedang mempromosikan produk lampu emergency. Lampu emergency yang nggak ada di dekat saya ya. Lampu emergency di mana biasanya digunakan ketika mati lampu ya, ketika mati listrik gitu ya. Jadi biasanya yang konvensional itu ketika mati lampu atau mati listrik kita menggunakan lilin ya. Jadi kita cari lilin nih, gelap-gelap cari lilin, kemudian cari korek api. Nah, ketika misalnya lilinnya itu ditinggalin gitu ya, kemudian bisa menyebabkan kebakaran. Misalnya seperti itu ya, dramatisasi masalah. Kemudian berikan solusi. Nah, karena repot, rempong gitu, nyari lilin, kadang-kadang lilinnya habis, lupa beli gitu kan. Kemudian korek apinya habis, nggak ada korek api, nggak ngerokok misalnya gitu ya. Nah, solusinya adalah dengan lampu emergency ini yang sudah dicas sebelumnya ya. Jadi ketika lampu listrik mati, bisa langsung dinyalain gitu ya, nggak perlu rempong, nggak perlu takut kebakaran, dan seterusnya. Kemudian showcasing produk. Ya, jadi lihatkan produknya. Jadi jangan ngomong-ngomong doang. Mana produknya itu harus dipegang ya. Di TikTok itu kebijakannya memang harus punya sampelnya ya, harus menunjukkan produknya. Jangan gambar-gambar yang tempel-tempel aja. Berikan aha moments gitu ya. Jadi
istilahnya sih keunggulan dari produknya itu apa dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Kenapa AHA unggulnya itu harus unggul banget gitu ya. Jadi orang itu ya beli karena ini unggul banget gitu ya. Kemudian berikan detail dan dimensi yang berbeda pada penjelasan produk. Jadi berikan detailnya itu dari keseluruhan, kemudian mungkin dari bagian-bagian tertentu dan seterusnya ya. Jadi orang itu nggak bosen gitu ya. Jadi kita bicara yang ideal ya. Kalau misalnya prakteknya itu ya pastinya sesuai dengan kondisi dan apa ya medan atau ruangan yang kita punya dan juga sesuai dengan produknya. Ada produk kecil, ada produk gede, mungkin bisa disesuaikan. Ya, kemudian ini adalah kita masuk ke call to action ya atau CTA. Jadi yang pertama itu kita kan menggambarkan masalah, memperkenalkan produk atau memperkenalkan produk ya bisa masalah atau misalnya kita memperkenalkan produk terlebih dahulu, kemudian berikan info tambahan tentang produk. Jadi karena kita ingin memunculkan urgensi untuk beli sekarang, karena kalau nggak beli sekarang bisa aja dia lupa gitu ya, padahal butuh tapi lupa, atau ketika ingat belinya di tempat orang gitu ya. Jadi harus ada emergency nih, harus beli sekarang. Kenapa? Itu macam-macam ya, misalnya stoknya udah mau habis ya, banyak yang beli, laku banget. Jadi kalau misalnya nggak beli sekarang, bisa aja kehabisan loh gitu ya. Kemudian harga khusus, jadi biasanya mahal, ini mumpung lagi harga hemat gitu ya. Kalau misalnya nggak beli sekarang, harganya udah naik lagi nih, mumpung lagi diskon 50% misalnya atau 70% atau misalnya lagi harga perkenalan dan seterusnya. Kemudian ya itu tadi ya, berikan urgensi harus beli sekarang tadi ya, misalnya ya yang di atas tadi itu ya. Berikan urgensi ya. Ucapkan gitu ya. Jadi orang-orang itu diharapkan gitu ya dengan informasi yang kita berikan, misalnya stoknya udah tinggal sedikit, kemudian diskonnya udah mau habis, kemudian nunggunya kalau misalnya nunggu restoknya lama lagi gitu ya, diharapkan ya belinya sekarang. Kenapa kalau beli sekarang ya diharapkan belinya tuh dari kita gitu ya, dari keranjang kuning dari keranjang kuning yang kita buat gitu ya, bukan dari keranjang kuning orang lain, karena kan yang jual produk ini banyak gitu ya. Kemudian juga dengan membeli sekarang ya insya Allah dia nggak lupa ya, kalau misalnya belinya nanti-nanti dia lupa, urusan lain lagi malah jadi nggak beli gitu ya. Nah ini adalah apa ya istilahnya template gitu ya, template ketika kita menulis skrip. Jadi di sini ada bagiannya atau sectionnya, ada hooknya apa, kemudian problems atau penjelasannya tentang apa, kemudian resolusi itu penjelasan dari masalahnya itu apa, kemudian info tambahan tadi ya, apakah diskonnya sebentar lagi misalnya, kemudian ini flash sale tinggal beberapa jam lagi, kemudian harganya apa namanya stoknya misalnya terbatas sudah mau habis. Call to action itu adalah ucapan kita bahwa ayo beli sekarang gitu ya, atau jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Itu ada call to action-nya. Sementara informasinya tadi ya, diskonnya sebentar lagi, stoknya udah mau habis, itu tadi info tambahan. Kemudian narasinya apa? Kalau misalnya kita menggunakan kata-kata gitu ya, kata-katanya apa? Tuliskan di situ. Misalnya diskonnya akan segera berakhir gitu ya, tuliskan tuh di bagian CTA gitu. Kemudian visualnya apa? Apakah tadi misalnya apakah orang kepleset, apakah orang keguyur air, atau seterusnya. Nah, durasinya berapa lama? Kalau hook tadi misalnya 1-3 detik gitu ya, atau detik pertama sampai detik ketiga gitu kan, kemudian detik keempat, dan seterusnya. Jadi seperti itu format atau template kita menuliskan skrip. Jadi demikian teman-teman ya, semoga ada manfaatnya bagi teman yang nonton video sebelumnya dan bertanya bagaimana cara membuat video TikTok yang baik, yang bagus, yang efektif. Ya inilah konsepnya. Tapi kembali lagi, kita udah buat bagus-bagus nih sesuai dengan teori bla bla bla, tapi belum berhasil juga gitu. Nah, ada satu unsur lagi yang harus kita ingat, bahwa ada unsur yang disebut dengan rezeki ya. Rezeki kita itu berbeda-beda ya, walaupun kita sudah mengcopy paste plek ketiplek ya dari yang apa yang dilakukan oleh suhu-suhu,
hasilnya tidak akan pernah sama, guys. Kenapa? Karena kita sudah memiliki rezekinya masing-masing. Mungkin si Suhu rezeki gedenya itu memang dari affiliate, kita mungkin rezeki dari affiliate-nya belum datang, atau mungkin kita rezekinya dari tempat lain. Tapi yang pasti kita harus berusaha memberikan atau membuat yang terbaik, ya. Itu saja. Selebihnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa loh. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk like-nya ya. Jangan pelit-pelit dong gitu, biar saya semangat untuk membuat video lagi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita-kita affiliate pemula gitu ya. Dan sekali lagi, sebenarnya ini untuk affiliate pemula gitu ya, bukan untuk yang suhu-suhu yang udah jago-jago. Karena saya juga belajar dari suhu-suhu gitu ya. Ini adalah materi yang saya dapatkan dari orang dalam TikToknya sendiri ketika saya diundang untuk mengikuti bootcamp di kantor TikTok. Kemudian jangan lupa juga untuk share ya, biar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, bagi afiliator-afiliator pemula, jangan patah semangat, terus berusaha, dan insya Allah kita akan berhasil. Oke, semangat terus afiliator Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.